Oke, kita ketemu lagi. Hari ini kita bakal bongkar satu buku yang keren banget dari Steven Johnson, judulnya Mind Wide Open. Ini bukan buku sains biasa loh. Anggap aja ini semacam buku manual buat alat paling canggih yang kita punya, otak kita sendiri. Yuk kita mulai. Nah, kutipan dari penulisnya ini benar-benar nangkep esensi dari bukunya. Dia pakai alat-alat neuroscience bukan buat penelitian yang jelimet, tapi justru sebagai cermin. Cermin baru buat ngertiin diri sendiri. Ini soal gimana kita bisa ngintip isi pikiran kita dari sudut pandang yang sama sekali baru. Jadi, gimana ceritanya semua ini berawal? Gini, bayangin deh Steven Johnson lagi nyoba mesin biofeedback. Terus, dia nemuin sesuatu yang aneh. Tiap kali dia cerita lelucon karena gugup, monitornya nunjukin lonjakan adrenalin yang gila-gilaan. Ternyata dia bukan cuma lagi berusaha lucu, tapi otaknya itu lagi ngejar sensasi kimiawinya sendiri. Penemuan inilah yang bikin dia penasaran dan mulai petualangannya buat ngertiin apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam kepalanya. Oke, penemuan pertama dalam perjalanan ini, jujur agak bikin kaget. Idenya adalah, kamu itu sebenarnya bukan satu pribadi yang tunggal dan utuh. Kedengarannya aneh ya? Coba deh kita lihat contoh nyatanya. Coba bayangin kamu lagi di acara kantor. Terus ada rekan kerja yang diem-diem kamu anggap saingan, cerita soal kabar buruk tentang karirnya. Kamu tahu dong, harusnya kamu pasang muka prihatin. Tapi sekejap aja tiba-tiba ada senyum tipis nyelip di bibir kamu sebelum kamu sadar dan buru-buru nutupin. Pernah kan ngalamin kayak gitu? Nah, momen awkward tadi itu sebenarnya adalah pertarungan di dalam kepala kita. Ada dua bagian otak kamu yang lagi rebutan kendali atas ekspresi wajahmu. Bagian sadarmu berusaha keras buat kelihatan simpatik, sementara sistem emosimu diam-diam lagi sorak-sorai. Pertarungan kecil inilah yang nunjukin satu hal penting banget soal cara kerja otak kita. Yaitu, otak kita tuh bukan satu unit tunggal, tapi lebih kayak kumpulan modul yang saling bersaing. Anggap aja kepribadian kita itu bukan penyanyi solo, tapi sebuah orkestra. Biasanya sih mereka mainnya kompak, makanya kita ngerasa jadi satu diri yang utuh. Tapi kadang-kadang, kayak pas kamu nyinyir tadi, nah itu kita bisa dengar ada beberapa instrumen yang mainnya agak fals. Tapi ternyata nggak cuma soal struktur doang. Para pemain di orkestra otak kita ini juga sangat dipengaruhi sama, ya sebut aja, koktail kimia yang kuat, yaitu hormon, yang terus-terusan membanjiri sistem kita dan ngubah cara kita ngerasain dunia. Johnson cerita nih, ada satu momen yang kuat banget. Pagi tanggal 11 September, dia ngerasa panik luar biasa. Adrenalinnya naik, pengen berbuat sesuatu. Tapi anehnya, istrinya yang lagi menggendong bayi mereka yang baru lahir justru kelihatan tenang banget. Mereka kan ngalamin ancaman yang sama persis. Jadi kok bisa respon mereka beda banget? Jawabannya, ternyata ada di zat kimia yang beda. Johnson mengalami yang namanya respons lawan atau lari yang dipompa sama adrenalin. Sementara istrinya yang tubuhnya lagi banjir hormon oksitosin, ini hormon bonding ya, yang keluar pas melahirkan dan menyusui, justru ngalamin respons rawat dan jalin. Oksitosin ini malah nenangin sistem stresnya, bikin dia fokus buat merawat dan terhubung. Ini nunjukin satu poin penting banget. Mungkin benar ya, pria dan wanita itu nggak dari Mars dan Venus. Tapi, bisa dibilang obat yang mereka pakai di dalam tubuh itu beda. Jadi, ngertiin hormon apa yang lagi ngomong di dalam diri kita, tuh bukan sekedar info sains. Ini alat bantu yang kuat banget buat kita ngertiin reaksi emosi kita sendiri. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Kita bakal lihat salah satu program inti di otak kita, koneksi sosial. Dan kita bakal ngebahasnya lewat sesuatu yang sering kita lakuin, tapi jarang kita pikirin. Ketawa. Coba deh, aku mau tanya. Biasanya apa sih yang bikin kamu ketawa? Lelucon pinter atau komedi slapstick? Coba ingat-ingat dulu jawabannya, karena apa yang ditemuin para peneliti mungkin bakal bikin kamu kaget. Ternyata nih, ketawa itu hubungannya sama humor jauh lebih sedikit dari yang kita kira. Serius, peneliti Robert Provine nemuin kalau sebagian besar ketawa kita itu bukan karena ada lelucon. Malah pemicunya itu pernyataan-pernyataan sosial yang biasa banget. Jadi bukan karena kalimatnya lucu, tapi karena sinyal sosial yang dikirim lewat tawa itu sendiri. Dan ini nih data kuncinya. Kamu tuh 30 kali lipat lebih mungkin ketawa kalau lagi bareng orang lain. 30 kali. Ini bukti kuat banget kalau ketawa itu bukan soal lelucon, tapi alat yang super ampuh buat bonding sosial. Ini cara otak kita buat bilang, kita nyambung nih, kita satu tim. Oke, jadi dari semua ini, apa intinya?
Setelah kita ngerti soal modul otak yang saling saingan, soal koktail kimiawi di tubuh kita, dan program sosial kuno kita dapat apa sih? Jawabannya, kita dapat seperangkat alat baru buat sadar diri. Nah, si penulis nyebut wawasan kayak gini sebagai ide berdampak panjang. Ini bukan sekedar fakta trivia yang abis kita dengar terus lupa, bukan. Ini tuh ide yang nempel di kepala, yang benar-benar ngubah cara kita menafsirkan kelakuan kita sendiri dan juga kelakuan orang lain. Dan inilah gunanya buat kita. Semua pemahaman ini ngasih kita semacam kamus baru yang lebih canggih buat ngertiin diri sendiri. Jadi lain kali kamu ngerasa bimbang, atau emosimu lagi meluap-luap, atau lagi ketawa bareng temen, kamu bisa mikir, oh ini mode-mode otakku lagi debat. Atau, wah ini pasti efek oksitosin lagi kerja. Atau, nah ini kita lagi nguatin ikatan sosial kita. Pada akhirnya, buku ini bukan cuma soal otak, ini soal kamu. Buku ini ngasih kita cermin baru yang basisnya sains buat ngaca ke diri sendiri. Jadi pertanyaannya sekarang buat kamu, waktu kamu ngaca di cermin baru ini, apa yang kamu lihat tentang dirimu?